Tanda-tanda kiamat akhir zaman saat turunnya Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema besar yang sering menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus kebingungan, tanda-tanda kiamat dan turunnya Al-Masih di akhir zaman. Banyak orang memahami tanda-tanda kiamat secara harfiah. Matahari terbit dari barat, Dajjal bermata satu, binatang raksasa keluar dari bumi. Pertanyaannya, apakah semua ini harus dipahami literal, atau justru penuh dengan makna simbolik? A. Kiamat dalam pandangan Quran. Al-Quran menyebut Yaumal Qiyamah bukan hanya kehancuran dunia fisik, tapi juga pergolakan besar dalam kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 2. Hari kiamat, kamu lihat setiap wanita menyusui melupakan anaknya, dan manusia seperti mabuk padahal tidak mabuk. Ini gambaran kepanikan sosial. B. Tanda-tanda yang disebut dalam hadis. Nabi Muhammad SAW menyebut banyak tanda akhir zaman. 1. Penyebaran ilmu dan kitab-kitab, Bukhari. 2. Transportasi cepat wanita naik kendaraan, Musnad Ahmad, Tirmidzi. 3. Perang besar dan fitnah global. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Kedatangan Dajjal dan Yajuj-Majuj. 6. Turunnya Al-Masih. C. Tafsir Ahmadiyah terhadap tanda-tanda. Matahari terbit dari barat, lambang kemajuan ilmu dan spiritualitas dari barat, Eropa Amerika, yang semula kegelapan agama, lalu memimpin dunia. Transportasi cepat dan globalisasi, tanda jelas abad modern kereta, pesawat, internet. Wanita menyerupai pria, tanda emansipasi wanita dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yajuj dan Majuj, kekuatan bangsa besar modern, dengan teknologi dan senjata super. Dajjal. Simbol agama palsu dan materialisme. Turunnya Al-Masih, bukan turun fisik Nabi Isa dari langit, tapi munculnya seorang hamba Allah dalam umat Nabi Muhammad SAW, yang mendapat ruh dan sifat Al-Masih. D. Pemenuhan tanda di zaman kita. Semua tanda itu kini sudah terpenuhi. Dunia sudah dikuasai ilmu dan teknologi. Barat memimpin peradaban. Perang dunia telah terjadi 2 kali. Fitnah materialisme merajalela. Kekuatan raksasa, blok timur dan barat, telah bangkit. Dalam situasi seperti ini, Allah tidak mungkin membiarkan umat tanpa bimbingan. Maka Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian, sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Beliau datang bukan dengan pedang, tapi dengan argumen Quran dan kasih sayang, untuk menegakkan kembali Islam sejati. Penutup. Saudara-saudara, tanda-tanda kiamat bukan sekadar cerita menakutkan. Semua itu adalah peringatan bahwa dunia akan mengalami krisis besar, dan pada saat itu Allah akan mengirim imam zaman untuk membimbing kita. Hari ini, kita hidup di zaman itu. Zaman ketika semua tanda telah tampak jelas. Zaman ketika Allah telah mengutus Al-Masih yang dijanjikan. Maka kewajiban kita adalah membuka hati, mempelajari dengan jujur, dan mengikuti imam zaman agar tidak tergolong orang-orang yang lalai. Semoga Allah memberi kita taufik untuk memahami zaman kita, dan termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Masih yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, inilah daftar pertanyaan yang sering diajukan kaum muslim tentang tanda-tanda kiamat dan turunnya Al-Masih dan jawaban dari Ahmadiyah. 1. Kalau Isa alaihissalam tidak turun dari langit, kenapa hadis bilang, Isa bin Maryam akan turun? Jawaban. Hadis menggunakan nama Isa bin Maryam untuk menjelaskan bahwa Imam Mahdi Al-Masih zaman akan datang dengan ruh, sifat, dan misi Isa alaihissalam. Bukan orang baru dengan nama lain, tapi pribadi yang membangkitkan kembali semangat Isa. Sama seperti Nabi Yahya disebut sebagai Elia, Injil, Matius pasal 11, ayat 14, padahal bukan Elia secara fisik. 2. Kiamat kan artinya dunia hancur total. Kok Ahmadiyah bilang itu simbolik? Jawaban. Al-Quran menyebut kiamah juga sebagai hari kebangkitan, pergolakan besar, atau perubahan zaman. Contoh, surah Al-Hajj ayat 2 menggambarkan kepanikan sosial. Jadi ada kiamat kecil, perubahan umat dan peradaban, dan kiamat besar, akhir dunia fisik. Tanda-tanda yang disebut dalam hadis mengarah pada kiamat kecil, yaitu zaman Imam Mahdi.
3. Kenapa dibilang matahari terbit dari barat itu simbolik? Jawaban. Kalau literal, dunia akan hancur seketika. Tidak mungkin ada lagi kesempatan iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa, bila matahari sudah terbit dari barat, iman tak lagi diterima. Tafsir Ahmadiyah, maksudnya, cahaya ilmu dan agama akan muncul dari barat. Buktinya, ilmu pengetahuan modern, percetakan Quran, dan penyebaran Islam banyak lewat barat. 4. Apakah perang dunia dan teknologi modern betul tanda kiamat? Jawaban. Ya. Hadis menyebut kuda-kuda besi, senjata modern, jarak dekat jadi terasa jauh, ilmu meluas, orang saling terhubung. Semua ini jelas telah terjadi di zaman kita, yang membuktikan bahwa tanda-tanda kiamat sudah nyata. 5. Kalau semua tanda sudah muncul, berarti Al-Masih pasti sudah datang. Tapi kenapa mayoritas umat Islam belum terima? Jawaban. Setiap nabi atau imam datang, mayoritas umat selalu menolak di awal. Nabi Nuh hanya diikuti segelintir orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga awalnya ditolak Mekah. Maka wajar bila Al-Masih yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, belum diterima mayoritas. Tapi kebenaran akan menang sesuai janji Allah. 6. Kapan kiamat besar, hancurnya dunia fisik, terjadi? Jawaban. Itu rahasia Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali Allah. Bukhari. Tugas kita bukan menunggu hari hancurnya dunia, tapi siap menghadapi kiamat pribadi, kematian, dan kiamat umat, zaman Imam Mahdi. 7. Kalau sudah ada Imam Mahdi, apa kewajiban kita? Jawaban. Mengenal Imam Zaman. Membayat beliau sebagai hamba Allah yang diutus. Ikut khilafat rohani untuk menjaga persatuan umat. Menghidupkan kembali Islam dengan akhlak mulia, bukan sekadar teori.